Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia kembali hadir menemani pagi Anda dengan informasi menarik dan bermanfaat. Di antaranya, manfaat kambing dalam kehidupan umat muslim, petinju-petinju dunia yang menjadi mu'alaf dan yang memeluk Islam, kisah raja-raja terdahulu yang terdapat dalam Al-Quran. Dan pemirsa, inilah Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini. Binatang berkaki empat ini memang tidak asing bagi kaum muslim. Kambing sudah dibudidayakan manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Di balik ketenarannya sebagai binatang ternak, kambing memiliki berbagai manfaat, hingga hikayat dan filosofi unik dalam ajaran Islam. Sebagian nabi yang kita kenal pernah menjadi pengembala kambing. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Rasulullah SAW pun juga pernah mengembala kambing. Dari hadis Bukhari dijelaskan ketika Nabi Muhammad SAW kecil, beliau mengembala kambing penduduk Mekah. Mengembala kambing bukanlah kegiatan yang mudah, dibutuhkan keuletan dan kesabaran karena kambing bukanlah tipe binatang yang gampang diatur. Dari hal ini dapat disimpulkan analogi dari mengembala kambing. Dalam membimbing dan mengarahkan dibutuhkan karakter yang kuat dan jiwa pemimpin yang baik. Dalam ajaran Islam, kambing biasa digunakan sebagai hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban biasa dilakukan pada hari raya Idul Adha. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan menjalankan perintahnya. Daging hewan yang dikurbankan wajib dibagikan kepada fakir miskin. Hal ini merupakan bentuk solidaritas kaum muslim terhadap sesamanya. Dengan kurban, Islam menunjukkan pentingnya hablum minallah dan hablum minannas, yaitu hubungan baik secara vertikal dengan Allah SWT dan hubungan baik secara horizontal dengan sesama manusia. Selain digunakan untuk kurban, kambing juga digunakan untuk akekah. Akekah adalah penyembelihan kambing untuk dikurbankan pada hari ke-7 dari kelahiran seorang anak. Untuk anak laki-laki, kambing yang dipotong sebanyak 2 ekor. Sementara untuk anak perempuan cukup 1 ekor. Kelahiran seorang anak membawa berkah kepada keluarga. Anak adalah rezeki dan titipan Allah SWT yang harus kita syukuri dan kita jaga. Ada baiknya pula kita melakukan akikah sebagai rasa syukur kita kepada Allah SWT. Akikah sendiri berhukum sunnah muakkad, terutama bagi yang mampu melaksanakannya. Selain untuk kurban dan akikah, kambing juga memiliki berbagai manfaat dari tubuhnya. Daging kambing terkenal lezat dan nikmat sebagai santapan. Selain dagingnya, kulit kambing juga bisa digunakan untuk kerajinan dan beduk masjid. Sedangkan susunya ternyata memiliki khasiat yang baik bagi tubuh manusia. Dalam Al-Quran Al-Mu'minun ayat 21 Allah berfirman, "Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan." Dalam beberapa penelitian disebutkan bahwa susu kambing memiliki kadar nutrisi dan khasiat yang sangat istimewa. Komposisi gizi susu kambing disebut mendekati komposisi gizi air susu ibu atau ASI. Hasil riset dari Jurnal American Medicine, susu kambing mengandung vitamin, protein, dan lemak yang mudah dimanfaatkan dan dicerna oleh tubuh. Bila susu sapi dicerna dalam waktu 2 hingga 3 jam dalam tubuh kita, susu kambing hanya butuh 20 menit. Dengan nilai gizi dan manfaat kesehatan yang lebih baik dari susu sapi, tidak ada salahnya bila kita mengganti konsumsi susu dengan susu kambing. Selanjutnya akan kami hadirkan petinju-petinju dunia yang menjadi mu'alaf dan kisah raja-raja terdahulu yang disebut dalam Al-Quran. Jangan beranjak dulu, tetap di Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia, kami segera kembali.
Terima kasih pemirsa Trans7, Anda masih setia bersama kami di Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Boxing atau tinju merupakan olahraga bela diri yang penuh dengan kontak fisik dan kedisiplinan tinggi. Di Indonesia, publik mengenal Chris John, juara dunia kelas bulu versi badan tinju WBA. Namun olahraga tinju besar dan lahir di Amerika, negara mayoritas penduduknya non-muslim. Tapi di sanalah para petinju muslim mempertahankan gelarnya. Tidak hanya muslim, tetapi ada pula petinju dunia yang mu'alaf. Berikut ini adalah petinju-petinju dunia yang mu'alaf dan yang muslim. Muhammad Ali. Nama besar dalam legenda dunia tinju ini dulunya memiliki nama Cassius Marcellus Clay Jr. Petinju Afro-Amerika yang lahir di Kentucky, Amerika Serikat pada 17 Januari 1942 ini terlahir sebagai juara. Ali telah memenangkan 3 kali juara dunia tinju kelas berat. Perjalanan Ali menjadi seorang petinju dimulai dari umur 12 tahun. Ketika itu ia melaporkan sepeda BMX barunya yang hilang kepada polisi Joe Martin. Lalu Joe menawari Ali cara bertinju agar ia bisa menghajar pencuri sepedanya. Disinilah awal mula karir Ali sebagai petinju. Ketika belum genap usia 20 tahun, Ali telah memenangkan pertandingan tinju kelas berat di Olimpiade Roma tahun 1960. Pada tahun 1975, Cassius Clay memeluk agama Islam. Inilah awal mula ia memproklamirkan namanya sebagai Muhammad Ali. Ali menyatakan namanya yang dulu adalah nama budak dan Muhammad Ali sebagai nama dirinya. We were robbed of all knowledge of ourselves. If I said here comes Mr. Chang Chong, you'd picture a Chinaman. Pada tahun 1967 hingga 1970, Ali sempat diskors oleh Komisi Tinju karena menolak wajib militer pada Perang Vietnam. Komentarnya diingat orang adalah, "Saya tidak ada masalah dengan orang-orang Viet Cong, dan tidak ada satupun orang Viet Cong yang memanggilku dengan sebutan Niger." Niger sendiri adalah sebutan rasis kaum kulit putih kepada kaum negro. Legenda tinju berikut yang menjadi mu'alaf adalah Mike Tyson. Petinju kontroversial dengan beberapa catatan kasus kriminal ini lahir pada 30 Juni 1966 di New York, Amerika Serikat. Mike Tyson berhasil menyabet gelar juara dunia kelas berat termuda pada umur 20 tahun 5 bulan. Tidak hanya itu, dia pun menyabet 3 gelar tinju dari 3 federasi sekaligus. World Boxing Association WBA, International Boxing Federation IBF, dan World Boxing Council WBC dalam kurun waktu 3 tahun, dari 1987 sampai 1990. Tyson memiliki julukan sebagai si leher beton. Karirnya berantakan ketika pada 27 Januari 1992 dinyatakan bersalah karena tuduhan memperkosa Miss Black Amerika di Syrie, Washington di Indiana, Amerika Serikat. Tyson langsung masuk penjara selama 3 tahun. Disinilah awal mula Mike Tyson mengenal Islam. Selepas dari penjara pada tahun 1995, Mike Tyson secara resmi mengumumkan dirinya sebagai seorang muslim dengan nama muslimnya sebagai Malik Abdul Aziz. Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Bahkan ia sempat umroh ke Mekah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Petinju berikutnya yang memeluk Islam adalah Bernard Hopkins. Bernard berasal dari Philadelphia, Amerika Serikat. Petinju yang memegang 4 gelar juara tinju ini memiliki julukan The Executioner. Julukan ini didapat karena keahliannya dalam merobohkan setiap lawannya. Tidak hanya itu, Bernard Hopkins juga mendapat gelar sebagai petinju tua yang mempertahankan gelarnya. Bernard Hopkins berhasil mengalahkan Jane Pascal pada 21 Mei 2011. Sejak kecil, Bernard telah mengenal dunia kriminalitas. Ia pernah masuk penjara dari umur 13 tahun hingga 18 tahun. Dari kasus penjambretan hingga penusukan pernah ia jalani. Setelah masa tahanannya, Bernard mulai mengenal dan mendalami tinju pada tahun 1990. Karirnya berjalan mulus. Bernard berhasil mengantongi kemenangan 20 kali pertandingan tanpa kalah. Inilah yang membuat Bernard menjadi penguasa tinju kelas menengah. Kesaksiannya menjadi seorang muslim banyak yang tidak tahu.
Hal ini karena Bernard tidak pernah menunjukkan secara belak-belakan seperti petinju mualaf lainnya. Ada yang bilang dia mengenal Islam ketika di penjara, ada pula yang bilang Bernard memeluk Islam ketika menghirup udara bebas dari masa tahanannya. Walaupun tidak mengganti namanya menjadi nama Muslim, Bernard termasuk seorang Muslim yang baik dan fanatik. Ketika ditanya mengapa tidak mengganti namanya, Bernard menjawab, Islam bukan soal nama, tapi masalah sikap dan perbuatan serta keyakinan kepada Sang Pencipta. Dua juara dunia tinju berikut terlahir sebagai Muslim. Dia adalah Naseem Hamed dan Amir Khan. Naseem Hamed merupakan legenda tinju selanjutnya yang memeluk Islam. Naseem merupakan petinju berkebangsaan Inggris dan berdarah Yaman. Dia mendalami tinju pada kelas terbang tahun 1992. Petinju yang mendapat julukan Prince atau Sang Pangeran ini menyabet gelar WBO, WBC, dan IBF di kelas bulu dan bantam Eropa. Dari 37 pertandingan profesionalnya, Prince Naseem berhasil menang di 36 pertandingan dengan 31 kali menang KO. Dengan kepiawaian merobohkan musuh-musuh yang dihadapinya, Naseem Hamed berhasil meraih gelar kelas bantam Eropa di umurnya 20 tahun. Gaya pertarungannya terkenal unik dan eksentrik. Selama pertarungan, Naseem terlihat selalu santai dan penuh dengan percaya diri yang tinggi. Naseem juga terkenal sebagai aktor hebat dalam memasuki ring tinju. Ia berulang kali melakukan aksi unik sebelum masuk ring. Peristiwa yang menghebohkan pun pernah ia buat ketika kejuaraan dunia Olimpiade Grand Hall London pada 11 Maret 2000 silam yang ia menangi. Naseem merebut mikrofon dari pembawa acara, lalu diam sejenak dan menyerukan takbir dan syahadat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Petinju Muslim berikutnya adalah Amir Khan. Petinju Inggris yang berasal dari keluarga Pakistan ini lahir dan besar di Bolton. Dalam karir profesionalnya, Amir Khan telah memenangi 2 kejuaraan tinju dunia pada kelas welter ringan dari WBA dan IBF. Petinju kelahiran 8 Desember 1986 ini merupakan petinju Inggris termuda ketika meraih medali perak di Olimpiade Athena tahun 2004, yaitu pada usia 17 tahun. Pada usia 22 tahun, Amir Khan pun menjadi petinju Inggris termuda yang meraih gelar juara dunia pada kelas welter ringan WBA. Sebagai keturunan Pakistan, ia dan keluarganya merupakan Muslim yang taat. Pada 5 Desember 2009, Amir Khan yang beragama Islam mempertahankan sabuk juara kelas welter ringannya melawan Dimitri Salita, seorang Yahudi Ortodoks. Pertandingan ini digadang-gadang oleh media sebagai Battle of Faith atau pertandingan antaragama yang lebih dikenal sebagai Holy War alias Perang Suci. Namun Khan dan Salita menolak klaim tersebut. Dalam pertandingan tersebut, Khan berhasil mengalahkan Salita dalam waktu 76 detik. Pada ronde pertama, Salita jatuh 3 kali dan dinyatakan kalah TKO. Berikut ini kami akan sajikan raja-raja dan ratu dari bangsa terdahulu yang kisahnya ada di Al-Quran. Mereka ada pada kisah Nabi dan kisah lain pada kitab suci umat Islam sebagai contoh dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Yang pertama yaitu Raja Sulaiman atau Nabi Sulaiman. Beliau memiliki kemampuan supranatural yang luar biasa, yaitu memiliki tentara dari golongan jin, manusia, dan burung. Yang kedua adalah Ratu Balqis. Kisahnya bersanding dengan Raja Sulaiman. Balqis adalah seorang ratu dari kerajaan Saba yang menyembah dewa matahari. Berikutnya adalah Raja Namrud. Dia memimpin kerajaan Babilonia. Dia menjadi raja kafir dan kejam di era Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang keempat adalah Raja Fir'aun yang ditenggelamkan Allah di Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam.
Berikut adalah kisah mereka yang dapat menjadi contoh bagi umat muslim sekarang. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah sosok nabi yang juga seorang raja. Ia mewarisi kerajaan Bani Israel dari ayahnya Nabi Daud. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman berkaitan dengan hal tersebut. Raja Sulaiman tidak hanya berkuasa atas manusia, namun juga binatang dan jin. Nabi Sulaiman banyak diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya mampu memahami bahasa binatang, juga makhluk-makhluk lainnya. Bahkan Nabi Sulaiman juga bisa menaklukkan angin dan bangsa jin. Dalam surat An-Naml ayat 16 dan 17 disebutkan bahwa Raja Sulaiman memiliki kemampuan supranatural yang luar biasa, yaitu memiliki tentara dari golongan jin, manusia, dan burung. Bahkan ketika diberi pengertian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang suara burung, Nabi Sulaiman pun mengakui bahwa ini semua adalah karunia Allah yang nyata. Nabi Sulaiman membangun Baitul Maqdis yang berada di tanah Palestina. Kerajaan Bani Israel tersebut menjadi semakin luas dan lebar setelah dikuasai penuh oleh Nabi Sulaiman. Apalagi setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menundukkan makhluk-makhluk lain baginya yang menjadi tentara dan rakyatnya. Dalam surat Saba ayat 12 hingga 13 diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya pula suatu karunia berupa mengalirnya cairan tembaga dari bawah tanah. Tembaga tersebut dimanfaatkannya bagi karya pembangunan gedung-gedung tinggi, patung, hingga pembuatan piring-piring dan periuk-periuk yang dikerjakan oleh pasukan jin. Balqis adalah seorang ratu dari kerajaan Saba. Saba nama kerajaan di zaman dahulu. Ibu kotanya Ma'rib yang terletak dekat kota Sa'na, ibu kota Yaman sekarang. Ratu Balqis memiliki kerajaan yang sangat besar dan mewah. Bahkan ia duduk di singgasana nan megah yang bertaburkan permata berkilauan. Namun Ratu Balqis dan rakyatnya tidak mengenal Allah Sang Maha Pencipta yang telah memberikan kenikmatan dan kebahagiaan hidup. Hal ini disampaikan burung hudhud kepada Nabi Sulaiman yang tertuang dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat ke-24. Bahwa Ratu Balqis dan rakyatnya menyembah dan sujud kepada matahari ketika terbit dan terbenam. Dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah. Hal ini membuat Raja Sulaiman marah dan menyuruh burung hudhud memberikan surat kepada Ratu Balqis. Isi surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis tertuang dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 30 dan 31. Isi suratnya dimulai dengan Bismillahirrohmanirrohim dan memerintahkan Ratu Balqis dan rakyatnya untuk tidak berlaku sombong dan agar datang kepada Sulaiman sebagai orang-orang yang berserah diri. Ratu Balqis berunding dengan para pembesar dan penasehat kerajaan Saba. Ia memutuskan memberikan hadiah kepada Raja Sulaiman. Dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 37 disebutkan, Raja Sulaiman menolak hadiah tersebut. Lalu menyuruh utusan Ratu Balqis itu pulang dengan membawa ancaman akan membawa bala tentara untuk mengusir Ratu Balqis dan rakyatnya dari negeri Saba. Dalam surat An-Naml ayat 44 diceritakan, tatkala Ratu Balqis melihat lantai istana itu, ia mengira sebagai kolam air yang besar. Ratu Balqis pun menyingkapkan kedua betisnya. Nabi Sulaiman berkata bahwa sesungguhnya ia adalah istana licin yang terbuat dari kaca. Dan Balqis pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Begitulah kisah Ratu Balqis dari Ma'rib, kerajaan Saba. Ia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berserah diri pada Raja Sulaiman. Kini Ma'rib hanyalah tinggal puing-puing peninggalan kejayaan Saba. Para arkeolog berhasil menemukan dan merekonstruksi puing-puing peninggalan kerajaan Saba. Sebagian sudah hancur tak berbentuk. Namun puing-puing yang tersisa masih dapat melukiskan betapa besar dan megahnya kerajaan Ratu Balqis di eranya tersebut. Sekitar 2000 tahun sebelum Masehi di Mesopotamia purba terdapat kerajaan Babilonia yang besar dan megah. Babilonia diperintahkan oleh seorang raja yang cerdas namun sombong dan takabur, yaitu Raja Namrud. Raja Namrud terkenal sebagai pemburu yang hebat karena kepiawaiannya dalam berburu dan memanah. Pada zamannya, Namrud merupakan seorang raja yang cerdas. Ia mahir membuat bangunan-bangunan besar, jembatan, dan kuil.
Salah satu menara terkenal yang ia bangun adalah Menara Babil, bangunan pencakar langit pertama di dunia. Selain itu, Namrud juga membangun saluran irigasi di lembah Efrat dan Tigris. Kisah Namrud ada pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Namrud adalah orang yang mendebat Nabi Ibrahim akan keesaan Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah ayat 258 dijelaskan bahwa Allah SWT telah memberikan kekuasaan pemerintahan kepada Raja Namrud. Namun kecerdasannya itu membuat Namrud bersikap sombong dan takabur, serta mengaku sebagai Tuhan yang berkuasa atas manusia. Namrud mendirikan Menara Babil dengan maksud agar para pendeta menyanjung dirinya. Ia juga membuat patung-patung sebagai berhala agar disembah oleh rakyatnya. Bahkan ayah Nabi Ibrahim juga termasuk salah satu pembuat patung berhala tersebut. Nabi Ibrahim lahir dan besar di era kezaliman Raja Namrud. Ketika tumbuh dewasa, Ibrahim memperoleh wahyu kerasulan dari Allah SWT. Dalam surat Al-An'am ayat 74 disebutkan, Nabi Ibrahim mendapati bahwa raja dan kaumnya telah sesat dari jalan Allah. Mereka menyembah berhala sebagai Tuhannya dan mengingkari nikmat Allah SWT. Nabi Ibrahim pun akhirnya menghancurkan semua berhala Raja Namrud dengan tujuan agar mereka berpikir siapa Tuhan sesungguhnya dan mengajak kembali ke jalan Allah SWT. Di era kelahiran Nabi Musa alaihissalam, Mesir diperintahkan oleh seorang Fir'aun yang zalim, kejam, dan tidak berperi kemanusiaan. Ia memerintah negaranya dengan kekerasan, penindasan, dan melakukan sesuatu dengan sewenang-wenangnya. Kekejaman Fir'aun sebagai seorang pemimpin sungguh benar diceritakan di dalam kitab suci Al-Quran. Surat Al-Qasas ayat 4 menunjukkan bahwa Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi. Dia menjadikan penduduknya terpecah belah dan menindas sebagian dari mereka, khususnya di kalangan Bani Israel. Suatu hari seorang ahli nujum datang kepada Fir'aun dan memberitahukan ramalannya. Akan lahir seorang bayi laki-laki dari keturunan Bani Israel yang akan menjadi musuh dan membinasakan raja. Raja Fir'aun segera mengeluarkan perintah agar semua bayi laki-laki yang dilahirkan di dalam lingkungan kerajaan Mesir dibunuh. Atas izin Allah SWT, Nabi Musa yang lahir pada masa itu bisa lolos dari pembunuhan. Bahkan Musa dipungut dan diangkat sebagai anak asuh oleh istri Fir'aun. Al-Quran menerangkan dengan jelas hal itu dalam surat Al-Qasas ayat ke-8. Nabi Musa mendapat wahyu pertama kali di Bukit Tur Sina. Allah SWT memerintahkan Nabi Musa berdakwah pada Fir'aun dan menyadarkannya bahwa ia juga makhluk Allah seperti rakyat yang lainnya. Tidak sepantasnya ia mengaku sebagai Tuhan sesembahan manusia. Musa pun datang kepada Fir'aun dengan menunjukkan mukjizat yang diberikan oleh Allah padanya. Merasa kalah, Fir'aun pun menjadi sangat marah. Ia tidak bisa menerima ajaran tauhid dari Nabi Musa. Fir'aun pun mengancam Nabi Musa dan pengikutnya. Musa membawa Bani Israel pengikutnya keluar dari Mesir menuju Palestina. Namun perjalanannya terhadang oleh Laut Merah. Fir'aun yang sangat marah mencoba membunuh Musa dan pengikutnya dengan mengejar mereka sampai ke Laut Merah. Allah pun memerintahkan Musa untuk memukul laut dengan tongkatnya. Seketika laut menjadi terbelah dan nampak jalan terbentang di antaranya. Ketika Musa dan pengikutnya telah sampai ke seberang, nampak di tengah jalan Fir'aun dan bala tentaranya berupaya mengejar. Namun Allah SWT mengembalikan keadaan laut yang terbelah itu seperti semula. Fir'aun dan bala tentaranya pun tenggelam di telan air laut. Dalam surat Yunus ayat ke-92 disebutkan, tubuh Fir'aun terdampar di pantai dan ditemukan oleh orang-orang Mesir. Kemudian mereka membalsemnya hingga awet dan dapat dilihat sampai sekarang. Inilah kisah raja terdahulu yang hidup di era Nabi. Kisah mereka menjadi tanda kekuasaan Allah untuk dijadikan pelajaran bagi seluruh umat manusia. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Hasanah pagi ini. Saksikan selalu Hasanah setiap hari pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, karena Hasanah adalah ensiklopedia Islam dunia. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.